Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-350 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang terus mengikuti manga Black Clover, pastinya masih ingat bukan dengan kejadian di chapter lalu? Ya, betul, di akhir chapter lalu, Asta memang telah berhasil menebas Sister Lily dengan menggunakan katana Demon Slasher-nya. Dan berkat tebasan itu pula, perubahan wujud Paladin Sister Lily pada akhirnya ikut menghilang juga. Akan tetapi, meski telah terkena tebasan dari katana Demon Slasher, tentunya Sister Lily tidak akan terluka. Yang hal itu bisa kalian lihat langsung di manga Black Clover chapter ke-350 ini. Dan hal itu sebenarnya sangatlah wajar. Sebab efek katana Demon Slasher ketika digunakan oleh Asta memanglah tidak akan melukai orang yang tidak dia targetkan. Jadi karena yang ditargetkan oleh Asta adalah kekuatan Paladin atau kutukan yang diberikan oleh Lucius, maka Sister Lily tidak akan terluka meski dia terkena tebasan dari katana Demon Slasher. Namun menariknya, walau tidak terluka, setelah perubahan Paladinnya mulai memudar, entah kenapa kesadaran Sister Lily sedikit demi sedikit juga mulai menghilang. Lalu di saat kesadarannya sudah mulai menghilang inilah Sister Lily mulai mengungkapkan semua isi hatinya. Isi hati mengenai penyesalan serta permintaan maaf karena sudah mengatakan hal yang buruk kepada Asta. Sampai ungkapan keinginan serta kenangan masa lalunya juga dikatakan semua oleh Sister Lily. Yang ternyata pada chapter ini terungkap kalau bahwasanya Sister Lily merupakan orang yang lahir dan besar dari wilayah pusat Kerajaan Clover. Tapi meski berasal dari wilayah pusat, dia tidak seperti kebanyakan orang yang berasal dari sana. Sebab Sister Lily sama sekali tidak menyukai sistem diskriminasi yang dilakukan oleh para bangsawan kepada kalangan rakyat jelata. Dan karena tidak menyukai hal itulah kenapa pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Karena pada awalnya menurut Sister Lily dengan menjadi seorang biarawati, dia sedikit demi sedikit akan bisa menciptakan keadilan serta kesetaraan bagi semua orang. Namun sayangnya impiannya itu harus berakhir dengan rasa kecewa. Pasalnya diskriminasi ternyata juga telah tertanam sejak dulu di dalam kegerejaan. Oleh sebab itulah lantaran merasa usahanya telah sia-sia walaupun sudah banyak memanjatkan doa, akhirnya Sister Lily memutuskan untuk melarikan diri dari bagian pusat menuju ke bagian terluar dari Kerajaan Clover. Lalu setelah itulah dia baru menjadi seorang sister di gereja desa Hage dan merawat anak yatim piatu yang berada di sana. Dan seperti yang kalian tahu, salah dua anak yang tinggal di gereja desa Hage adalah Asta serta Yuno. Keinginan Sister Lily sebenarnya tidaklah terlalu berlebihan. Soalnya dia hanya ingin walau hanya sedikit dapat menyelamatkan semua yang bisa dia selamatkan. Dan di saat Sister Lily tengah kecewa akan dirinya sendiri karena merasa tidak bisa menyelamatkan siapapun dan malah membuat banyak orang celaka saat menjadi paladin, itulah secara tiba-tiba Ryuya datang. Lalu Ryuya dengan pembawaannya yang santai langsung memberikan kata penyemangat kepada Sister Lily. Dengan mengatakan kalau Asta sekarang sudah kuat. Oleh sebab itu, menurutnya mulai saat ini Sister Lily sudah bisa mengandalkan Asta untuk menyelamatkannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ryuya, akhirnya Sister Lily mulai bisa merasa tenang dari rasa resah serta kecewa yang dia alami. Dan di saat itulah akhirnya kita kembali mendapat sebuah informasi yang menarik, yakni mengenai Sister Lily yang membeberkan semua rencana milik Lucius. Yang ternyata hari penghakiman yang dijanjikan Lucius kepada para kesatria sihir Kerajaan Clover hanya tersisa 3 hari lagi. Itu artinya sejak Asta dibuang dan terdampar di negeri matahari sampai sekarang cuma memakan waktu 4 hari saja. Karena seperti yang kalian tahu sendiri, setelah Asta lenyap itulah Lucius baru memberikan waktu selama 7 hari lamanya sebelum dia kembali dan melakukan penghakiman. Akan tetapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah menurut Sister Lily rupanya Lucius sejak awal sama sekali tidak mempunyai rencana atau keinginan untuk menyelamatkan ketiga adiknya. Pasalnya dia hanya berniat menggabungkan sihir daging, tulang serta darah kepunyaan Dante, Zenon dan Panika dengan sihir jiwa miliknya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan yang tak terkira. Karena dengan dia berhasil menggabungkan ketiga sihir milik adiknya dengan sihir jiwanya, maka Lucius bisa mengendalikan pikiran serta tubuh siapapun sesuka hatinya. Bahkan bukan hanya itu saja.
Sebab jika dia berhasil menggabungkan ketiga sihir kepunyaan Dante, Zenon, serta Vanica dengan sihir miliknya, Lucius juga akan dapat membuat manusia dari ketiadaan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau Lucius berhasil melakukan hal itu, kekuatannya bisa dibilang akan setara dengan kekuatan Tuhan. Soalnya dia bisa menciptakan manusia yang sesuai keinginannya dari ketiadaan dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Namun yang paling mengejutkan dari informasi yang diberikan oleh Sister Lily mengenai rencana Lucius adalah yang satu ini. Karena ternyata saat di hari penghakiman, Lucius juga berencana mengambil alih semua sihir yang ada di dunia. Yang tentunya negeri matahari juga termasuk. Itu artinya kalau rencana tersebut dapat berjalan lancar, maka nantinya hanya Lucius seoranglah yang akan bisa menggunakan sihir. Jadi sekarang jelas sudah kenapa setelah mengungkap identitasnya, orang pertama yang menjadi incaran dan ingin segera Lucius lenyapkan adalah Asta. Lantaran jika Asta tidak tewas sebelum semua sihir diambil alih, maka dunia impian Lucius di mana dia menjadi pemimpin utama yang tidak ada manusia dapat melawannya tidak akan bisa menjadi kenyataan. Karena Asta yang pada dasarnya tidak memiliki mana atau sihir tetap akan bisa melawan Lucius. Apalagi kekuatan anti-magic Asta merupakan kelemahan bagi semua sihir. Dan semua itu merupakan ancaman terbesar bagi Lucius. Oleh sebab itulah kenapa Asta harus terlebih dulu dimusnahkan. Supaya impian Lucius untuk menjadi pemimpin utama semua umat manusia dan tidak ada yang bisa melawannya dapat menjadi sebuah kenyataan. Tentu saja terungkapnya fakta yang satu ini sangatlah mengejutkan. Karena siapa yang menyangka kalau ternyata tujuan Lucius yang sebenarnya adalah untuk mengambil alih semua sihir di dunia. Dan setelah mengungkapkan semua itu, Sister Lily kembali resah serta merasa sangat malu kepada dirinya sendiri. Malu lantaran telah mengkhianati impiannya dan membuat malapetaka ketika menjadi seorang paladin. Pastinya Asta tidak akan diam begitu saja ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Sister Lily. Oleh sebab itulah kenapa Asta mengatakan kalau semua itu bukanlah kesalahannya. Dan Asta juga tidak akan membiarkan wanita yang merupakan cinta pertamanya tersebut menanggung semuanya sendirian. Memang benar setelah mendengar perkataan Asta, Sister Lily langsung tidak sadarkan diri. Yang hal itu tentunya membuat Asta sangat khawatir. Namun Ryuya yang melihat hal tersebut tentunya langsung menenangkan Asta. Dengan mengatakan jika Sister Lily sebenarnya hanya pingsan saja. Makanya Ryuya segera menyuruh Fumito untuk merawat Sister Lily dengan Yojutsu air ikan kokinya. Namun mengejutkannya meski hanya pingsan, menurut Ryuya agar Sister Lily bisa membuka matanya kembali, satu-satunya cara hanyalah dengan mengalahkan Lucius. Itu artinya efek dari tebasan katana Demon Slicer Asta masihlah belum cukup untuk menghapuskan atau melenyapkan pengaruh manipulasi kekuatan sihir Lucius terhadap Sister Lily dengan sempurna. Makanya karena pengaruh manipulasi tersebut masih tersisa, satu-satunya cara untuk menghapusnya secara langsung adalah dengan membunuh atau melenyapkan penggunanya. Yang penggunanya itu tidak lain tidak bukan adalah Lucius. Melihat apa yang terjadi pada Sister Lily tentunya membuat Asta sangat marah. Dan saking marahnya dia sampai bersumpah pasti akan mengalahkan Lucius. Yang saya rasa kemarahan Asta ini sangatlah wajar. Soalnya siapa yang tidak akan marah saat melihat salah satu orang terdekatnya diperlakukan semena-mena seperti itu. Akan tetapi meski tengah sangat marah, Asta tetap bisa berpikir secara logis. Sebab dia masih bisa tidak terburu-buru untuk kembali ke kerajaan Clover. Malahan Asta memilih untuk terlebih dulu menghadapi musuh yang tengah berada di hadapannya. Yaitu musuhnya adalah naga berkepala 5 yang sebelumnya telah bangkit kembali. Namun mengejutkannya meski lawan yang ada di hadapannya berukuran sangat besar dan mengerikan, Asta malah berencana untuk menghadapinya sendirian. Sebenarnya bukan hanya kali ini saja Asta melawan musuh yang memiliki ukuran sangat besar serta mengerikan. Sebab dia sebelumnya juga pernah menghadapi iblis raksasa kuno yang akan menyerang kerajaan Clover sendirian. Yang hal itu terjadi saat dia baru berhasil menggunakan mode unit untuk pertama kalinya sebelum menyusul Nuts ke kerajaan Spade. Jadi tidak mengherankan kalau Asta sama sekali tidak gentar ketika akan bertarung dengan naga berkepala 5 sendirian. Karena dia sudah pernah mengalami kejadian yang mirip. Dan tentu saja meski lawannya dikatakan sebagai makhluk legenda, Asta tetap yakin kalau dirinya pasti bisa menang. Apalagi kekuatan anti-magicnya merupakan kelemahan terbesar bagi para makhluk ras iblis seperti naga berkepala 5 tersebut.
Kira-kira apakah Asta akan bisa mengalahkan naga berkepala 5 dengan mudah seperti saat dirinya menghadapi monster iblis raksasa kuno dulu yang dapat menang hanya dengan sekali tebasan saja? Atau mungkin kali ini dia akan kesulitan? Dan di chapter mendatang, apakah kita bisa melihat pertarungan Asta melawan naga berkepala 5? Pasalnya di chapter ini pertarungan Yosuga dengan Heartgrease memang sama sekali tidak diperlihatkan. Maka bisa jadi di chapter mendatang kita terlebih dulu diperlihatkan dengan pertarungan kedua orang tersebut. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-350 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.